merasa gitu ya, oh susah nih kalau jadi change maker, harus kita udah punya segalanya gitu, punya terutama terkait sama kemampuan ekonomi. Apakah change maker itu harus orang yang sudah mapan secara ekonomi atau berada di strata sosial ekonomi yang di atas? Sebetulnya kalau dilihat dari para change maker di seluruh dunia, justru umumnya change makers itu lahir dari perjalanan hidup orang-orang yang menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Jadi dari umumnya berasal dari keluarga-keluarga yang kurang mampu justru gitu, karena dia merasakan. Jadi kenapa dia bisa menjadi pemimpin, menjadi change maker, karena dia pernah merasakan betapa kesulitannya dalam kehidupannya, tantangan kehidupan yang sangat berat dan tidak ada yang menolong, sehingga dia harus berupaya keras untuk keluar dari kesulitan-kesulitan itu dan mencari cara-cara baru untuk bisa mungkin bertahan, bisa mentransformasi hidupnya dari yang sulit kemudian bisa menjadi mudah menghadapi segala macam persoalan yang dia hadapi. Jadi sebetulnya tadi yang empat pilar ya. Jadi 4 pilar change maker itu empati, kepemimpinan, leadership, kolaborasi, kemampuan berkolaborasi, dan praktek-praktek change making itu sangat bisa dan biasanya lahir dari tekanan-tekanan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana keluarga dari kelas menengah ke bawah yang hari-harinya berjuang gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah dia bisa gitu menerapkan ini? Bisa, jawabannya. Dan bisa ini bukan hanya sekedar jawaban, tapi secara statistik, secara dokumentasi dari para change maker, justru para change maker itu lahir dari konteks-konteks seperti itu. Bagaimana bisa? Karena kondisi yang sulit itu membuat orang untuk kreatif supaya dia bisa bertahan, mencari jalan. Apakah semua orang bisa sukses? Itu tadi, maka akan sangat tergantung bagaimana ekosistemnya. Karena itu keluarga itu menjadi benteng terakhir dan juga ruang pertama setiap anak untuk bisa belajar bertahan, berkembang, bertumbuh di dalam situasi-situasi di mana dia berada, yang nggak mungkin tidak bisa dipilih gitu. Oh, kita ingin menjadi anak orang kaya gitu yang bisa punya segala macam. Kadang-kadang kita nggak punya pilihan gitu, terlahir di dalam keluarga yang sangat sederhana, yang untuk makan sehari-hari aja sulit gitu. Tapi prinsip-prinsip empati dan sebagainya itu adalah prinsip-prinsip kemanusiaan, bukan prinsip-prinsip kebendaan. Jadi selama dia terjaga nilai-nilai kemanusiaannya, bahwa dia adalah manusia yang diberi banyak kelebihan, banyak nikmat ya, mulai dari kehidupan itu sendiri dan segala panca inderanya, dia akan bisa menjadi change maker. Inspirasi itu menjadi sangat penting. Ada buku-buku tentang itu yang bisa dijadikan bahan perbincangan. Jadi carilah buku-buku yang memuat cerita-cerita, kisah-kisah, biografi orang-orang yang berjuang dari kesulitan kemudian menjadi leaders dari change maker. Atau film-film yang bisa menginspirasi. Sekarang banyak tersedia ya di dalam platform-platform yang bebas yang bisa diakses dengan sangat leluasa. Yang ketiga tadi, bergaul dengan orang-orang yang memang punya mindset change making gitu, yang dia akan menciptakan ruang buat semua orang berpotensi menjadi change maker. Walaupun misalnya stratanya berbeda. Jadi jangan berada di lingkungan yang sangat memandang kelas dari materialistis. Jangan bergaul dengan orang materialistis gitu, bahwa orang misalnya diklasifikasikan berdasar brand bajunya atau brand sepatunya, brand tasnya, ya jangan di situ kita mainnya gitu. Jadi mainnya carilah lingkungan-lingkungan yang memungkinkan
kita menumbuh kembangkan apa yang kita miliki seminim apapun itu dalam kacamata strata sosial.